bukan cuma manusia, bangsa jin, hewan, tumbuhan, semua di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Karena dulu ketika mau memerintah itu Nabi Sulaiman minta 3 permintaan. Ya Rob, aku minta sebuah kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini kecuali aku. Maka tidak ada satu manusia di dunia ini yang berhasil menguasai alam gaib dan alam nyata kecuali Nabi Sulaiman. Bahkan binatang pun dikuasai. Kemudian dibangunlah Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu tempat ibadahnya Sulaiman, dan dimintakan supaya diterapkan syariat Allah di negeri tersebut. Itu salah satunya. Nah, Haikal Sulaiman itulah yang dipercaya sekarang itu berada di bawah fondasinya Masjid Aqsa. Makanya sampai sekarang itu mereka terus menggali di bawah itu untuk mencari Haikal Sulaiman, ingin dibangun ulang. Kenapa? Nanti ketika Haikal ditemukan, dibangun kembali, maka Juru Selamat akan datang. Maka sampai kapanpun itu yang namanya Masjid Aqsa itu pasti dihajar. Karena mereka meyakini bahwa itu adalah Haikal Sulaiman yang ada di bawah. Bahkan mereka berpendapat bahwa mereka lah pendatang asli dan mereka lah yang mendapatkan janji Tuhan untuk dikasihkan tanah yang dijanjikan ya pada Palestina. Maka sampai sekarang terus berserah. Tapi memang dasar yang dari Israel itu adalah satu-satunya bangsa kaum yang suka membunuh para nabi. Jumlah nabi semua ada 124.000 nabi. Jumlah nabi ya, ada 124.000 nabi. Yang menjadi rasul ada 313, yang wajib kita ketahui ada 25 yang tercatat dalam Al-Quran. Nah, yang tadi kita sebutkan Yusha bin Nun itu adalah nabi, cuma tidak tercatat dalam Al-Quran. Ada lagi Nabi Sam'un atau Samson, itu pun nabi. Ada anak Nabi Adam dan Nabi Syed, itu pun nabi. Jadi banyak para nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi mereka adalah para nabi dan rasul. Memang sudah karakter bangsa Yahudi. Kita pahami, Yahudi itu ada bangsa, ada agama. Ada bangsa, ada agama. Sebagai sebuah bangsa, Bani Israel itu adalah bangsa Yahudi. Nah, tapi kalau agama Yahudi itu adalah agama yang hanya boleh dipeluk, boleh diaduk oleh keturunan Yahudi langsung. Kalau bukan keturunan Yahudi itu nggak bisa, nggak boleh. Dan persyaratnya sangat ketat. Ada sesuatu ajaran Yahudi itu dia boleh memakan makanan yang disembelih oleh orang Islam. Kenapa? Mereka hanya boleh memakan binatang yang disembelih dengan nama Tuhan. Kalau nggak pakai nama Tuhan itu nggak boleh. Di Islam kan masih beda, Bismillah, masih nyebut nama Tuhannya. Maka Yahudi masih boleh makan makanan yang disembelih oleh orang Islam. Yahudi itu ada kesamaan sama kita. Yahudi itu sama-sama menyembah Tuhan yang tidak berbentuk, yang tidak abstrak, sama kita. Ya. Dan agama lain itu Tuhannya diilustrasikan, ada dalam bentuk patung, bentuk lukisan. Yahudi itu nggak ada, sama kayak kita. Kita nggak bisa menggambarkan Allah kayak apa. Sama, dia pun tidak bisa menggambarkan Allah itu kayak apa. Cuma kapan penyimpangan terjadi ketika Israel diluluh lantahkan oleh bangsa lain, Tauratnya diambil. Nah, kehilanganlah mereka pegangan hidup. Akhirnya para pemimpin agama berkumpul, membuat sebuah konsensus, membuat kitab yang sekarang. Jadi yang sekarang itu bukan murni kitab dari Allah, bukan firman Allah, tapi sudah gabungan dari cerita-cerita para tokoh-tokoh agama. Jadi nggak suci lagi. Yang dikenal adalah ajaran tauhid ada 10 perintah Tuhan, the 10 commandments. Nonton filmnya. Hampir sama Pak dengan Islam. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina. Itu banyak hukum Allah yang ada dalam Taurat. Tidak ada dalam perjanjian lama, itu nggak ada. Yang dibuat sekarang itu adalah kitab yang sudah dibuat oleh manusia sendiri. Baik. Waturi Sin dan Bukit Tursina. Ini kita bahas.
Nama gunungnya Gunung Tur. Nama gunungnya apa? Gunung Tur. Terdapat di Sinai. Sinai itu di mana sih lokasinya? Sinai itu lokasinya sebuah tempat yang berada di antara Mesir dan Palestina. Itu ada lembah namanya lembah Sinai. Ada kalau kita lihat di map, benar kan ya? Gunung Sinai kan situ Pak. Di Gunung Sinai. Nah, disitulah tempat. Kenapa disebutkan oleh Allah dalam surat ini? Ternyata karena tempat itu menjadi saksi bisu perbincangan antara Allah dan Nabi Musa. Antara Allah dan Nabi Musa. Ini sesuatu yang istimewa Pak. Karena gini lah kita aja kadang-kadang kalau dia coba ngomong presiden nih, bangga banget. Belum tanya presiden gue gitu kan. Padahal cuma ditanya doang, ya apa kabar? Gitu doang nanya. Kita aja sekampung semua. Saking senangnya dong disapa presiden. Ini yang nyapa Allah. Dan tempatnya di mana? Di sini. Ini saksi bisu. Saksi bisu terjadinya dialog antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa adalah kalimullah. Nabi Ibrahim dapat gelar apa? Khalilullah. Jadi yang manusia yang dapat gelar Khalilullah cuma 2 orang. Yang pertama Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi kita Muhammad SAW. Apa Khalilullah artinya? Kekasih Allah. Jadi besok kalau punya anak jangan kasih gelar Khalilullah. Karena gelar itu untuk 2 orang. Kemudian kalau kalimullah itu untuk Nabi Musa. Lagi Ruhullah. Ruhullah itu Nabi Isa. Ruhullah itu bukan berarti Nabi Isa dibuatkan ditutupan ruhnya Allah sih. Semua ruh ini adalah ruh Allah. Kan kita bahas masalah kemarin, ya kan? Bahwa ketika sudah tersempurnakan fisikmu, jasadmu, maka aku tiapkan ruhmu. Jadi semua kita ini adalah ruhnya punya Allah. Termasuk yang diturunkan yang ada di dalam fisik Nabi Isa pun itu sama dengan ruh kita, ruh Allah. Nah yang namanya ruh itu punya Allah dan kembali nanti akan kembali kepada yang punya. Kembali yang punya. Nah kalau dari Muhammad berapa banyak Pak? Nama Nabi Muhammad banyak. Toha. Apalagi? Mustafa. Terus Yasin. Apa lagi? Ahmad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulullah salamullah ala Yasin. Jadi Yasin itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad. Jadi banyak orang semakin mulia berarti semakin banyak dan semakin bagus sebutannya. Tapi orang semakin hina berarti banyak tapi semakin hina. Oh si petang, oh si anu, si rapo segala macam. Kemudian misalkan ini bisa dilihat dari julukan dan gelar yang diberikan. Waktu di sini dan demi Tursina, kita nggak bahas di Jawa masalah Tursina. Intinya adalah ini sebuah tempat, sebuah lembah yang ada di Bukit Sinai. Bukit Sinai itu terdapat di antara Mesir dan Palestina. Yang rencananya akan dijadikan tempat pengungsian para penduduk Gaza. Jadi sekarang Sinai ini berada di teritorial Mesir. Jadi rencananya begini Pak, ini jangan sampai kejadian Nakba tahun 46 terjadi dulu. Jadi rencananya Palestina ini ada 2. Ada yang di Gaza, ada yang di tepi barat. Ini terpisah nih, di tengah-tengah Israel. Nah, yang di Gaza ini 100% etnisnya Arab. Ya paham nih. Yang di Gaza itu 100% ini Arab. 98% Muslim, 0,22% itu Kristen. Kalau yang di tepi barat, yang ada di Yerusalem itu, di tepi barat, itu Muslim ada 80%-an. Selebihnya ada Kristen dan Yahudi di situ. Dan di situ itu ada campuran. Ada bangsa Arab